Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anwar Sodi, pelaku dosen mata kuliah komunikasi farmasi dasar dan untuk teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Gibran El Gifari dengan NIM 2023050034. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya gimana sih caranya melawan rasa malas. Sering banget nggak sih kita pas kita ngelakuin sesuatu pekerjaan nih, atau kita punya goals yang ingin kita capai, rasanya tuh berat banget pas kita mau ngelakuinnya. Bisa jadi kita udah janji ke diri sendiri untuk mulai hari ini misalnya, tapi setelah dipikir-pikir kok rasanya mending dilakuin besok gitu, dan besoknya nih malah bilang ah besok lusa aja deh, dan pas lusa kita bilang awal bulan aja deh biar enak. Nah, sampai akhirnya pekerjaan itu nggak kita kerjain sama sekali. Nah, pastinya banyak banget nih dari kita semua yang punya masalah kayak gini, bahkan saya sendiri juga ngerasain hal yang kayak gini sekarang. Nggak jarang kita semua nih selalu nunda pekerjaan yang sebenarnya penting buat hidup kita, atau biasanya juga kita semua juga mengerjakan sesuatu pekerjaan di akhir tenggang waktu yang udah dikasih, jadinya tuh kayak nunda-nunda terus gitu, entah itu olahraga, kerjaan, tugas, dan lain sebagainya. Padahal ini sebenarnya perilaku tersebut bisa dibilang nggak baik kalau terus-terusan, dan pada akhirnya akan membuat hasil kerja kita itu jadi nggak maksimal. Nah, terus apa sih kira-kira penyebabnya? Jadi penyebabnya itu biasanya beragam, tapi biasanya yang paling biasa kita dengar itu adalah rasa malas. Ngomong-ngomong rasa malas, mungkin kita perlu belajar nih dari negara yang kita tahu tuh negara ini anti banget dengan yang namanya eh, rasa malas. Coba kalian tebak negara apa? Yes, Jepang. Seperti yang kita tahu, Jepang itu terkenal dengan etos kerjanya yang baik dan orangnya yang disiplin. Tapi pertanyaannya, kok bisa sih sebuah negara punya budaya kayak gitu? Jadi, eh, penduduk Jepang itu dari kecil udah dilatih untuk punya prinsip tertentu. Dilatih ngapain? Jadi mereka itu udah dilatih untuk mengulang berbagai macam rutinitas kecil yang positif seperti setiap harinya. Dan rutinitas ini akhirnya menjadi membudaya dan dipakai terus sampai mereka dewasa. Jadinya pas udah gede, udah dewasa, orang-orang Jepang nih jadi pribadi yang disiplin dan nggak males-malesan. Konsep tentang rutinitas ini akhirnya diberi konsep. Nah, konsepnya itu namanya teknik Kaizen. Apa sih Kaizen itu? Jadi Kaizen itu dari segi bahasa diambil dari dua suku kata, yaitu Kai yang artinya berubah dan Zen yang artinya kebijaksanaan. Dua kata ini menciptakan suatu makna yang artinya perubahan dalam hidup itu bisa dicapai secara perlahan dan penuh dengan kebijaksanaan. Prinsip Kaizen ini juga dikenal sebagai prinsip 1 menit. Kenapa? Karena prinsip ini tuh intinya kita melatih seseorang untuk melakukan sesuatu hanya dalam waktu 1 menit setiap harinya dan di waktu yang sama. Contohnya gini, misalnya kalian mau push up nih, kalian coba aja dulu 1 menit gitu kan dalam sehari, dan kalian lakuin ini tiap hari di waktu yang sama. Itu kan tadi push up nih, let's say kalian nggak mau push up dan kalian maunya latihan gitar. Dengan prinsip ini ya kalian coba dulu gitu main main gitar 1 menit setiap harinya di jam 7. Kalau misal kalian main jam 7 ya kalian latihannya di jam 7 setiap harinya. Nah, karena prinsip ini tuh sederhana banget. Prinsip ini tuh juga bisa kalian lakuin untuk berbagai macam hal lainnya, misalnya kayak membaca, menulis, kerjain tugas, apapun lah yang kalian mau. Tapi dengan catatan gini, kalian harus melakukannya tanpa distraksi. Maksudnya tuh jadi kalian harus fokus. Menariknya, prinsip 1 menit ini akan melatih diri kita untuk lebih bertanggung jawab. Ketika kita berhasil melakukan 1 menit itu, ini akan membuat perasaan kita lebih baik karena kita udah merasa berhasil nih ngelakuin satu hal dengan tuntas. Dan perasaan ini, sense of progress ini bakal bikin kita ketagihan karena kita udah bertanggung jawab dengan satu tugas yang kita punya dan kita udah menyelesaikan tugas itu. Karena bikin lagi 1 menit ini kalau dirutinin setiap harinya,
biasanya bakal nambah terus. Jadi kita mulai ketagihan di hari-hari setelahnya. Mungkin di hari pertama kita cukup 1 menit, misal main gitar atau apa gitu. Tapi di hari selanjutnya mungkin kita 1 menit itu bisa jadi 5 menit, dan di hari-hari selanjutnya tambah lagi 20 menit sampai bisa berjam-jam kita ngelakuin hal itu. Tapi ya kuncinya itu tadi, kita harus konsisten dengan melakukannya setiap hari biar jadi apa? Biar jadi kebiasaan. Sekilas kayaknya prinsip ini terlihat mengsimplifikasi dan kayaknya meragukan dan nggak efektif gitu kan. Masa cuma semenit? Tapi gini, kalau usaha yang kita lakuin terlalu keras dan nggak rutin, ini kemungkinan bakal ngabisin tenaga kita dan bakal ngebuat kita jadi lebih capek. Akhirnya kita males, lama kelamaan kita bakal ngerasain bosen, dan ya udah jadinya nggak rutin deh kita ngelakuinnya. Jadi prinsip ini tuh sesuai definisinya tadi. Perubahan dalam hidup itu bisa dicapai secara perlahan dan penuh dengan kebijaksanaan. Jadi mendingan dikit-dikit aja ngelakuinnya tapi rutin, dan daripada seabrek-abrek. Dan menariknya juga kalau kita rutin mempelajari dan mengulang sesuatu ini setiap harinya, kita bakal menguasai hal yang kita pelajari. Kita nggak bakal mudah lupa nih terhadap hal yang kita pelajari juga. Hal ini juga pernah diteliti oleh psikolog asal Jerman yang bernama Ebbinghaus. Jadi di penelitiannya itu dia mempelajari tentang kemampuan mengingat, jadi tentang memori. Dia bilang bahwa kemampuan mengingat seseorang itu bakal nurun drastis kalau cuma dapat informasinya sekali dan seabrek-abrek apabila nggak pernah direview dan diulang lagi nih informasinya. Tapi ada pengecualian. Ketika kita ngelakuin repetisi atau coba ngulang kembali nih materi yang udah kita pelajari besok-besoknya, jadi dilakukan secara rutin. Bukan cuma kita jadi lebih ngerti, tapi informasi yang kita simpan di otak itu bakal nempel banget. Jadi nggak hilang nih informasi yang kita pelajari. Dan secara nggak langsung, prinsip Kaizen ini sebenarnya sejalan banget sama apa yang ditemukan oleh Ebbinghaus tadi. Ketika kita mengulang suatu hal secara sadar, hal tersebut bisa jadi sesuatu kebiasaan dan kita bakal jadi master dalam hal tersebut. Prinsip Kaizen ini juga bisa dikerjain oleh siapapun dan bisa diterapkan di bidang kehidupan manapun. Karena gampang banget kan, kita tinggal luangin waktu, at least 1 menit lah setiap harinya. Dan yang paling saya suka prinsip ini tuh, karena prinsip ini sejalan sama prinsip 1% dengan membuat kita jadi lebih baik. Seenggaknya 1% setiap harinya. Karena kalau kita tambah ini 1% setiap hari, lama-lama setiap harinya tuh bakal nambah jadi ribuan persen efeknya, atau compound interest, bahkan bisa lebih dari itu. Nah, ini yang dinamakan compound interest. Compound interest. Kenapa begitu? Sebenarnya ini tuh sama kayak investasi, tapi investasinya tuh ke otak kita. Jadi mirip-mirip nih sama nabung saham. Kalau kita nabung saham, terus bunganya dari saham itu kan debit dan lain sebagainya itu kan pasti akan bertambah terus yang kita dapat. Nah, kalau yang ini nabung ke otak dan tubuh kita. Bedanya kalau kita nabung ke suatu habit, kita bakal jadi expert di habit itu sendiri, dan otak kita bakal jadi kuat setiap harinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang tulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.